itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan metabolisme. Metabolisme secara etimologi berasal dari kata meta yang berarti perubahan dan bolien yang berarti suatu lemparan. Jadi dapat diartikan metabolisme adalah suatu lemparan perubahan. Jika kita analogikan, misalkan suatu sak yang berbentuk bulat dilemparkan kemudian menjadi kotak. Nah, dalam proses-prosesnya ini dilibatkan reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa metabolisme adalah merubah atau perubahan. Untuk metabolisme lipid sendiri dibagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur eksogen, jalur endogen, dan reverse cholesterol transport pathway atau RCTP. Jalur eksogen dan endogen untuk metabolisme LDL, sedangkan untuk RCTP khusus untuk metabolisme HDL. Nah, di video selanjutnya akan dibahas satu persatu ketiga jalur metabolisme tersebut. Jalur metabolisme eksogen. Pada jalur ini, ia memetabolisme lemak-lemak yang ada di usus. Lemak-lemak ini bisa berasal dari makanan-makanan yang mengandung trigliserida dan kolesterol. Lemak-lemak ini juga bisa berasal dari empedu yang dikeluarkan oleh hati yang mengandung kolesterol yang akan diserap oleh usus. Proses pertama, yaitu pada rumen, trigliserida dan kolesterol akan diserap oleh enterosit atau sel usus. Trigliserida diserap dalam bentuk asam lemak bebas lalu diubah menjadi trigliserida lagi kemudian bergabung bersama fosfolipid dan protein yang akan menjadi lipoprotein, dalam hal ini yaitu kilomikron. Dalam kolesterol akan diserap tetap dalam bentuk kolesterol yang akan diubah menjadi kolesterol ester lalu bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein dan akan membentuk kilomikron. Kemudian, kilomikron setelah melewati sel usus akan masuk ke saluran limfe. Kemudian, kilomikron yang tadi mengandung trigliserida dan kolesterol akan melewati sel-sel usus dan masuk ke dalam saluran limfe. Dari saluran limfe akan menuju ke ductus thoracikus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, kilomikron ini yang tadi mengandung trigliserida dan kolesterol akan mengalami masing-masing metabolisme. Yang pertama yaitu metabolisme trigliserida. Jadi trigliserida ini ketika dia masuk ke pembuluh darah, maka sel-sel pembuluh darah atau kita kenal dengan endotel akan mengeluarkan suatu enzim yang disebut dengan lipoprotein lipase yang akan menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas atau yang kita kenal juga dengan free fatty acid atau NEFA, non esterified fatty acid. Nah, kemudian asam lemak bebas ini akan disalurkan menuju ke jaringan adiposa. Tapi apabila keberadaannya terlalu banyak, dia akan tetap dalam kilomikron dan kilomikron ini akan menuju ke hepar. Nah, trigliserida yang berada di kilomikron ini kemudian akan menjadi trigliserida hati. Nah, kemudian yang kedua, bahan yang ada di dalam kilomikron ini adalah kilomikron yang kolesterol yang tadi. Kolesterol ini tidak seperti trigliserida yang disalurkan ke jaringan-jaringan adiposa, tetapi kolesterol ini akan tetap berada di dalam kilomikron. Nah, kilomikron ini akhirnya mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan trigliserida, karena tadi trigliseridanya kan sudah disalurkan ke jaringan-jaringan adiposa, sedangkan kolesterolnya tidak disalurkan kemana-mana. Nah, kilomikron yang memiliki kolesterol yang lebih tinggi dan terdapat sedikit trigliserida disebut dengan kilomikron ringnen. Nah, kilomikron ringnen ini akan melalui pembuluh darah untuk menuju ke hepar. Masuk ke jalur metabolisme selanjutnya yaitu jalur metabolisme endogen. Nah, pada jalur metabolisme endogen itu, dia itu memetabolisme lemak-lemak yang berasal dari hati yang akan disalurkan oleh sirkulasi darah. Lemak yang disekresikan atau dikeluarkan oleh hati itu adalah trigliserida dan kolesterol. Ketika masuk ke pembuluh darah, trigliserida dan kolesterol ini biasakan kalau masuk ke pembuluh darah harus berikatan dengan fosfolipid dan apoprotein. Dalam hal ini adalah
apoprotein B100. Nah, bergabungnya trigliserida dan kolesterol dengan fosfolipid dan apoprotein, dia itu akan membentuk lipoprotein jenis FLDL. Nah, jadi seperti biasa di dalam FLDL, yang merah-merah itu adalah fosfolipid dan yang biru adalah apoprotein B100. Ini adalah yang kuning itu dan hitam adalah trigliserida dan kolesterol. Kandungan dari FLDL dalam kandungan ini, FLDL ini memiliki kandungan trigliserida yang lebih tinggi dibandingkan dengan kolesterol. Kemudian di dalam sirkulasi darah, trigliserida dari FLDL akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan oleh enzim endotel. Nah, terhidrolisisnya trigliserida dari FLDL ini akan mengubah FLDL menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. Nah, IDL ini memiliki kadar trigliserida dan kolesterol yang sama. Kemudian IDL juga akan mengalami hidrolisis lagi. Jadi trigliserida dan IDL ini akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase, sama yang tadi diekskresikan oleh sel endotel. Ketika trigliserida ini dihidrolisis yang kedua kalinya, IDL ini akan berubah menjadi LDL. Nah, inilah yang disebut dengan kolesterol jahat. Kenapa? Karena pada LDL ini dia memiliki kadar trigliserida yang sudah sangat rendah, karena dari tadi dihidrolisis terus akhirnya habis. Nah, kadar kolesterol pada lipoprotein ini akan relatif lebih tinggi kolesterol dari LDL. Nah, kolesterol dari LDL ini akan disalurkan ke jaringan-jaringan steroidogenik atau jaringan-jaringan yang memiliki reseptor LDL seperti kelenjar adrenal, testis, dan ovarium. Nah, kolesterol LDL ini juga akan dikembalikan ke hepar. Namun dalam prosesnya dia ini dapat mengalami yang namanya oksidasi, di mana kolesterol LDL ini ditangkap oleh reseptor scavenger A pada sel makrofag, atau dapat dikatakan bahwa sel makrofag memakan kolesterol dari LDL ini. Nah, ketika sel makrofag terlalu banyak memakan kolesterol LDL, maka makrofag ini akan menjadi foam cell atau yang kita sebut sebagai sel busa. Sel busa inilah yang dapat menyebabkan penyakit seperti aterosklerosis, yang mana sel busa ini akan mengendap dan mengakibatkan pengerasan pada pembuluh darah. Nah, kemudian sel busa akan berlanjut ke jalur CTP. Sel busa ini merupakan penyebab dari penyakit aterosklerosis karena sel busa akan mengendap mengakibatkan pergeseran pada pembuluh darah dan terjadilah proses aterosklerosis. Nah, dalam oksidasi ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kadar LDL yang tinggi. Nah, LDL yang tinggi akan menyebabkan makrofag itu memakan LDL karena jumlahnya yang banyak, juga dipengaruhi oleh kadar HDL. Nah, HDL ini bersifat antioksidan atau menghambat proses oksidasi karena HDL akan mengambil kolesterol dan mengembalikannya pada hepar sehingga tidak dimakan oleh makrofag. Oleh karena itu, kadar HDL yang tinggi itu sangat baik bagi tubuh kita. Jalur metabolisme yang terakhir yaitu jalur reverse cholesterol transport atau CETP. Nah, jalur metabolisme ini dia merupakan metabolisme untuk HDL. Nah, HDL itu dikeluarkan oleh hepar dan usus, kemudian dia akan diedarkan melalui pembuluh darah. HDL merupakan jenis lipoprotein yang memiliki kadar kolesterol rendah. Struktur lipoprotein itu terdiri dari lipoprotein dan apoprotein. Nah, dalam apoprotein dia akan terbagi menjadi 3, yaitu apo A, apo B, dan apo C. Namun yang paling utama itu apo A. Kemudian HDL senescence dalam pembuluh darah dia akan mengambil kolesterol dalam makrofag. Nah, pengambilan kolesterol yang ada dalam makrofag dia itu akan disimpan di bagian tengah. Nah, pada pengambilan ini HDL dapat mengambil kolesterol tersebut jika dia sudah ada di pinggir. Nah, di sini ada namanya adenosine trifosfat. Adenosine trifosfat ini dia berfungsi untuk memindahkan kolesterol dari tengah dan ke pinggir sehingga kolesterol tersebut bisa diambil oleh HDL. Nah, setelah HDL berhasil mengambil kolesterol dari makrofag, dia akan menjadi HDL mature atau HDL dewasa. HDL dewasa ini memiliki kadar kolesterol yang tinggi, kemudian dia akan mengalami esterifikasi sehingga menjadi kolesterol ester. Proses ini dibantu oleh lectin kolesterol asil transferase, kemudian ada yang dibawa langsung ke hepar, dan ada juga yang akan bertukaran dengan trigliserida. Pada awalnya dia tidak memiliki trigliserida, makanya pada saat dia bertukaran akan dibantu oleh kolesterol ester transfer protein. Setelah mengalami pertukaran, akhirnya dia akan kembali ke hepar juga.
setelah kita mendengar materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu bahwa inti dari metabolisme lipid atau lemak ini yaitu untuk menghasilkan sebuah energi di dalam tubuh dan menyimpan energi di dalam tubuh dalam bentuk jaringan lemak yang nantinya apabila tubuh membutuhkan energi, nah jaringan lemak inilah yang nantinya akan disintesis seperti melalui siklus Krebs yang nantinya akan menjadi sebuah energi bagi jaringan-jaringan tubuh. Nah, makanan yang dimakan ini terbagi menjadi trigliserida dan juga kolesterol yang dimana nantinya akan mempunyai berbagai proses hingga menjadi sebuah energi di dalam tubuh seperti melalui proses eksogen, endogen, dan RCTP. Nah, dimana lemak atau lipid ini akan memberikan energi-energi ke dalam jaringan atau sel-sel tubuh melalui pembuluh darah. Nah, tentunya apabila kelebihan serta kekurangan dari lipid atau lemak ini juga dapat berdampak pada masalah-masalah kesehatan. Salah satu contohnya yaitu apabila kelebihan lipid atau lemak ini yaitu jantung koroner, yang dimana makanan yang dimakan itu yang banyak mengandung kolesterol, tinggi kolesterol nantinya akan menyebabkan LDL atau low density lipoprotein atau yang biasa juga disebut kolesterol jahat. Nah, dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam metabolisme lemak atau lipid ini akan melalui pembuluh darah hingga menjadi sebuah yang nantinya akan disebar energinya ke jaringan-jaringan atau sel-sel tubuh. Nah, apabila kelebihan kolesterol dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan pasokan darah ke jantung itu berkurang. Nah, kenapa bisa? Karena sel darah putih atau sel makrofag nantinya akan memakan kolesterol jahat yang dimana nantinya akan terjadi sel-sel busa yang nantinya disitulah terjadi penumpukan pada pembuluh darah sehingga akan terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Nah, kemudian salah satu contoh akibat kekurangan dari lemak yaitu gangguan hormon reproduksi, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kolesterol tidak selamanya merupakan kolesterol yang jahat. Ada juga HDL atau high density lipoprotein atau kolesterol baik yang memiliki peran yang penting juga dalam hormon reproduksi. Nah, apabila makanan yang dimakan kekurangan kolesterol, tentunya juga dapat berdampak pada masalah-masalah hormon reproduksi karena dapat mempengaruhi sintesis hormon. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.